kita itu sebagai content creator nggak terlalu lihat kompetitor. Itu pertama. Karena kan sebenarnya kita tuh harus jadi content creator karena kita pengen ngelakuin sesuatu di platform kita dengan tujuan sesuatu, bukan untuk mengalahkan siapapun. Nah itu struggle terbesar. Tapi yang paling aku alami adalah struggle untuk menaikkan engagement. Halo sahabat Super Youth, aku Endro Dinata, seorang content creator. Kakek ini umur 83 tahun, istri dan keempat anaknya sudah meninggal. Pak, kalau ada satu hal yang pengen banget Bapak sekarang lakuin, pengen apa Pak? Saya pengen makan. Kalau ada satu hal yang anak ini pengen lakukan hanyalah membahagiakan orang tuanya. Yuk kita berbagi buat dia dengan nama Pipda. Yang pertama kita belikan roti buat makan siang, kemudian juga ada susu buat biar lebih kenyang. Apa sih struggle terbesar Andrew untuk menjadi seorang content creator? Struggle pertama adalah bagaimana kita itu sebagai content creator nggak terlalu lihat kompetitor. Itu pertama. Karena kan sebenarnya kita tuh harus jadi content creator karena kita pengen ngelakuin sesuatu di platform kita dengan tujuan sesuatu, bukan untuk mengalahkan siapapun. Nah itu struggle terbesar. Tapi yang paling aku alami adalah struggle untuk menaikkan engagement ataupun views, traffic. Mungkin ya teman-teman Super Youth mengerti juga lah dulu awal-awalnya gimana mulainya kan. Aku sempat mau menyerah di tahun keempat karena aku dulu benar-benar fokusnya adalah bagaimana aku membuat konten yang super bagus, yang benar-benar dengan skrip yang oke banget cerita. Jadi benar-benar kalau orang yang tahu aku 8 tahun lalu bikin konten itu akan berbeda banget sama yang sekarang. Karena dulu aku suka main di perfilman, di drama, di sketsa, dan kawan-kawan. Dan aku benar-benar pakai kamera yang bagus, pakai lighting seperti ini. Tapi ternyata subscriber aku 4 tahun tuh cuma 1.900 YouTube. Dan itu cukup struggle loh. Saat itu kayak, kok nggak naik-naik ya? Padahal aku udah coba collab sama orang A, B, C yang mungkin dia pamornya di atas aku. Tapi it doesn't work gitu loh. Kayak, kenapa? Aku bertanya-tanya aja. Jadi kayak, ya udah saat itu aku coba rubah ini fokus. Jadi aku coba rubah fokus kalau aku tidak mau fame, aku tidak mau popularity, tapi aku coba apa sih yang mau Tuhan taruh di hidup aku melalui sosial media. Kalau misalkan memang ada, tolong di tahun kelima ini ditunjukkanlah suatu. Kalau memang nggak ada, aku akan move ke yang lain, mungkin dagang, mungkin kita Chinese people, tapi kita mungkin dagang aja gitu. Ternyata di tahun kelima benar-benar semua itu ditunjukin bahwa ternyata Andrew, kamu selama ini pakai kamera bagus, lighting bagus, tempatnya harus bagus, studio. Ternyata itu tidak naik. Tiba-tiba somehow aku cuma pakai iPhone 10 dan lokasinya ada di Alfamart, ternyata 2 minggu 400.000. Nggak ada yang tahu kan? Jadi tapi ternyata di sana konteksnya adalah, fokusnya adalah aku mau berbagi. Jadi di saat aku tuh awalnya adalah orang yang sangat perhitungan, sangat pelit. Baik untuk orang lain, baik untuk diri sendiri. Contoh. Nah itu benar-benar kayak kita jadi pionirnya, salah satu yang kayak menaikkan bahwa konten berbagi ini cukup penting di Indonesia gitu. Jadi tadi aku lihat Bapak ini di jalan teman-teman. Pak, kalau ada satu hal yang Bapak lagi butuh banget beli di Indomaret situ, kira-kira ada nggak Pak? Ada semuanya. Apa? Ya kan terima beras, gitu. Bilang itu Pak, aku nggak bisa kasih Bapak terlalu besar, tapi semoga ini jadi berkat buat Bapak, jadi rezeki Bapak ya Pak, semoga berkah ya Pak ya. Bagaimana sih perjalanan kamu bisa menjadi content creator? Aku tuh dari kuliah, itu memang anaknya tuh kayak mungkin normal aja, maksudnya memang hyperaktif, jadi kayak aku emang suka dengan kayak misalkan ada lagi acara kampus apa gitu, aku tuh suka tampil, ngeband anak muda gitu lah ya, kayak bikin band ala-ala 3 orang, 4 orang. Nah memang aku tuh suka, ternyata aku sadar kalau aku tuh suka tampil. Aku senang kalau ada orang nonton, kalau ada kamera aku tuh senang aja. Kayak ya this is my time to show gitu loh. Jadi kayak ya aku coba main sampai aku ya udah sadar kayaknya sekarang di era itu YouTube lagi lumayan naik ya. Satu era angkatan pertama, angkatannya kayak Koi Dozel, ya kan? Itu lagi ya Chandra Leo, itu lagi marak banget tuh. Cuman aku pikir ini aku anak perantau, aku tuh nggak punya link ke arah content creator. Gimana ya caranya? Kok mereka bisa era itu bisa bertemu dan mereka bikin nama Indofitgram. Bener kan era itu kan? Aku merasa kurang di situ kayak
aku nih anak daerah banget kok, sampai sini nggak ada link apa-apa gitu, teman nggak ada. Ibaratnya kan kayak kalau mereka tuh ternyata mereka satu kuliah, satu ini, jadi link itu mereka jadi teman gitu kan. Nah, aku tuh pengen ke situ sebenarnya, tapi aku nggak punya caranya. Satu ketika aku harus tidak lulus satu mata kuliah utama yang buat aku jadi kosong satu semester tuh. Ya, kan itu kita cuma ngulang satu pelajaran itu aja, jadi selama setengah tahun. Nah, pas kosong itulah menurut aku lebih kayak ternyata, menurut aku, kata mamaku gini, mamaku itu cukup well educated, jadi dia ngomong gini, kenapa sih nggak lulus? Wajar, karena dia dokter dan dia well educated, wajar banget itu. Dan aku bilang gini, aku nggak tahu sih waktu itu aku ngomong asal apa enggak, tapi aku cuma ngomong gini, mah tenang aja, pasti ada sesuatu. Padahal aku juga nggak tahu ada apaan. Tapi nggak tahu ya, memang mungkin nekat aja ya, modal nekat apa. Dan ternyata aku coba olah nih, kayak aku seneng deh, aku coba bikin satu skrip. Akhirnya aku cari satu orang di Instagram itu zaman dulu masih baru banget. Aku pernah dengar LDP ya, mungkin ya, Last Day Production. Jadi ada satu orang di sana namanya, ini aku sebut aja karena orang-orang ini berjasa, pasti aku sebut di sini ya. Namanya Ko Sandiko. Nah, jadi aku kontak dia pertama kali. Ko, mau collab gak? Aku punya skrip ini. Nah, inilah yang aku bilang, kayaknya kalau kita cuma marah sama Tuhan, kok mereka beruntung ya punya link ya? Kok aku nggak punya link ya? Nah, kita nggak bakal maju tuh. Nah, akhirnya sampai kita berusaha, kita coba kerjain hal-hal kecil aja, kayak ya udah mulai dulu lah, terus kita chat siapapun, balas nggak balas ya itu menurut aku udah urusannya mereka. Dan ternyata dibalas. Aku kayak aduh, deg-degan dong, kayak aduh gimana ya ketemu dia ya. Saat itu kan kayak aduh, aku anak kuliah, aduh gimana nih ketemu dia, grogi banget aku, bener-bener grogi. Akhirnya aku nekat aja, aku bikin bener janjian sama dia di satu kafe, bikin satu konten itu. Viewsnya biasa aja, tapi aku puas sama video itu karena video itu benar-benar seperti ya idealisnya aku saat itu. Aku senang, dan dari situ aku mulai bikin skrip-skrip lain, dan aku ajak selebgram awal tuh waktu itu, aku lupa namanya siapa. Mulai ajak dia, mulai ajak B, C, D, sampai akhirnya di gereja. Aku mainnya di youth ya dulu ya. Ada di NDC tuh di Living Word, namanya Young and Fresh. Aku aktif main gitar di situ. Terus bintang tamunya ada Koidozel. Nah, terus kocaknya gini nih. Nah, ini kalau orang gereja tahu nih mungkin aku dimarahin sekarang ya. Jadi saat itu kan aku lagi main tuh. Ibarat selesai biasa kita masih main musik buat mengakhiri inilah gereja. Nah, Koidozel kayak keluar. Aku bilang, aduh, Koko udah mau pulang nih. Bodo amat, aku taruh gitar. Mereka masih main. Aku susul Koedo. Aku bodo amat ya, aku kayak ya sudahlah. Yang penting maksudnya aku nggak mau melewatkan kesempatan ini untuk kayak minimal bisa ngobrol sama Koedo kan. Akhirnya ternyata aku pikir Koedo hilang. Ternyata pas aku WC, dia di WC juga. Nah, ini lucu nih ya, Koedo, aku nggak tahu Koedo ingat apa enggak. Pokoknya dia lagi di WC, lagi buang air kecil. Aku juga di sebelahnya. Aku pura-pura gini aja. Koedo ya, gitu kan. Padahal dia udah tahu kan. Maksudnya kayak kita sama-sama di panggung tadinya. Aku bilang, oh aku juga bikin konten loh kok. Nah, menurut aku, ini yang penting ya, untuk anak muda sekarang tuh jangan pernah malu kalian tuh lagi bikin apa. Karena kalau kalian nggak pernah kasih tahu orang kalian tuh ngapain, itu orang nggak pernah tahu kalian tuh ngapain. Bener dong? Nah, akhirnya di sana aku ngomong, kok aku bikin konten ya? Dia bilang, oh ya, coba lihat. Nah, aku mah pede karena aku tahu yang aku bikin itu bukan sesuatu yang jelek, jadi aku pede aja. Dan dia bilang gini, oke, aku undang kamu ke rumah dia. Waktu itu masih di Bewok tuh. Diundang untuk kayak coba bikin konten sama dia. Oh, aku seneng banget saat itu kan. Koedo kan pionir awal ya, itu kan. Akhirnya udah, sampai situlah aku mulai senang dengan era konten ini. Oke, aku coba kayak 10-15 konten. Ya, sebuah konten apapun aku udah cobain, mau dari yang dubbing, dari yang lucu, dari yang garing, dari yang aneh, semua. Tapi biar tahu, akhirnya ya udah sampai ketika ada satu konten yang memang belum pernah aku cobain, yaitu ini, yang konten sosial ini. Di era COVID itu, aku tuh sebenarnya gini ya, ini yang belum banyak orang tahu, dan mungkin aku kasih tahu aja ya di sini ya, maksudku. Aku tuh awalnya adalah orang yang sangat perhitungan, sangat pelit, baik untuk orang lain, baik untuk diri sendiri. Contoh, pas kuliah, teman-temanku tuh kalau makan warteg ya itu penuh banget tuh makanannya, bisa sekali makan 25.000, 30.000. Aku nggak akan pernah mau lewat dari 10.000. Tidak akan pernah mau. Even aku bisa makan cuma 4.000, cuma nasi, tahu, dan kangkung. Tapi menurut aku itu, maksudnya aku tuh terlalu pelit untuk diriku dan bahkan untuk orang lain. Nah, sebelumnya itu aku sempat coba, aku isengin aja, temanku lagi mau beli dompet. Terus dia mesti pinjam kartu bukan sisi sih, ya pokoknya kartu debit. Aku tuh nyoba TikTok udah coba juga dengan konten yang pakai kamera sana sini. Aku tetap idealis. Tapi ya udah viewsnya 100, 200, 300 ya stuck aja di situ kan. Sampai akhirnya yang konten itu ternyata bisa nih ada penonton 1.000, 2.000. Oh kayaknya orang seneng deh di sini deh. Gitu kan. Jadi memang aku terbiasa untuk riset begini, menganalisa. Jadi kayaknya orang seneng deh. Nah,
Cuman aku bingung kan, seandainya konten berbagi ini, terus tujuannya apa lagi? Masa cuma bagi-bagi orang buat apa? Nah kan aku masih dengan Andrew yang pelit tuh saat itu tuh. Sampai ketika aku ketemu satu kakek tua. Bahkan kakek sekarang dekat rumah kita masih ada ya, Bib ya. Masih ada sampai sekarang, aku masih sering sapa dia. Jadi aku tanya, Pak kalau ada satu permintaan, Bapak mau apa? Kakek ini umur 83 tahun, istri dan keempat anaknya sudah meninggal. Pak, kalau ada satu hal yang pengen banget Bapak sekarang lakuin, pengen apa Pak? Saya pengen makan. Makan aja Pak. Iya. Ternyata Bapak ini hanya minta makan soto ayam. Tadinya gue menawarkan restoran, tapi kata Bapaknya dia hanya mau soto ayam ini. Hal ini konten pertama yang viral. Nyentuh 1 juta di era COVID itu besar banget saat itu. Nah dari sinilah orang mulai nanya, kakek apa kabarnya? Nah aku yang mungkin udah dari 4 tahun 5 tahun lalu start sosial media, udah pelajarin algoritma dan kawan-kawannya, aku merasa ketika sudah ada orang engage begini, kita harus encourage mereka. Ya aku bikin benar-benar journey bapak ini, aku ketemu lagi, aku ke rumahnya dia, kita beli dia kasur, tongkat buat ini, terus kayak ada orang kirim paket buat donasi kakek ini, kita kirimin ke dia. Terus kayak aku live kayak hampir seharian, itu langsung tuh 2 minggu 400.000. Jadi maksudnya di situ mungkin inilah digabungkan ya atas kayak pengalaman kita, pengetahuan kita sama momentum yang ada digabungin jadilah. Nah, dan memang tapi yang aku tangkap adalah Tuhan mau pakai apa aku di sini. Apa sih titik terendah? Mungkin kamu tadi sempat spill ya, udah mau nyerah aja. Tapi apakah itu titik terendah kamu dalam membuat konten sebelum akhirnya kamu bisa mendapat buahnya? Kalau di perkontenan titik terendahnya tadi, aku udah setengah mati bangun sana sini, udah effort mati-matian 1 hari kontennya bisa bikin 1 hari, bikin bagus, udah nge-touch orang, udah spend money ke sana sini segala macam, tapi nggak works bener-bener kayak 4 tahun cuma 1.900. Itu benar-benar rendah, maksudku kayak aku udah capek-capek nih loh Tuhan, maksudnya kayak 4 tahun effort masa nggak ada hasil sih, nggak ada apapun itu. Nah itu kan sebenarnya titik terendah menurut aku adalah ketika kita sudah mulai protes sama Tuhan, itu sudah titik terendah loh sebenarnya. Iya kan? Maksudnya kayak, nah tapi untungnya aku diingatkan terus kayak coba lagi. Nah selalu ada di otakku tuh kayak berusaha positif aja, kayak ya udah coba lagi deh, makanya aku doa. Nah yang aku rubah cara mainku adalah aku itu doa, aku tanya Tuhan kecil-kecil aja, kayak misalkan kita lagi gini nih, ya udah langsung aja kayak aduh Tuhan nanti mau ngomong apa ya, gini sekedar itu aja. Jadi kayak bagaimana caranya kita benar-benar kayak intensi sama dia tuh loh. Aku jadi memposisikan Tuhan itu nggak kayak orang formal, jadi benar-benar kayak call friend aja gitu. Apapun itu aku tanya, mungkin karena Tuhan ngomong kali, ih ribut amat sih semua tanya gue gitu kan, iseng-isengnya kan. Tapi ya aku memposisikan Tuhan adalah temanku, jadi aku tanya aja terus apapun itu. Jangan somehow semua yang aku doakan itu terjadi aja, kayak misalkan ditunjukin. Nah jadi makanya untuk saat itu menurut aku digerakkan kayak Andrew coba lagi, karena kamu punya satu tujuan di sini, cuman bukan yang ini. Nah ternyata di sini, di konten yang era ini. Apa sih tujuan Tuhan yang mungkin Andrew rasain dari setiap konten yang akhirnya Andrew buat, konten memberi kasih kepada orang lain? Aku merasa selalu kayak ketika aku lagi berbagi, Tuhan tuh pengen, Andrew, kamu tuh harus berbeda dari yang lainnya. Maksudnya kayak dunia tuh lagi ngarah ke sini, kamu please jangan ke sini. Tapi itu juga susah loh sebagai manusia, karena kita kalau aku sering Tuhan, tapi kalau kita ke sini jalannya lebih enak sih. Tapi kenapa harus yang di sini? Gitu loh. Memang lebih slow, lebih struggle, tapi kenapa harus lewat yang struggle sih? Nah, tapi ternyata aku percaya banget di depan tuh ada sesuatu yang besar. Cuma untuk mencapai sesuatu yang besar itu harus dari hal kecil lagi kan. Maksudnya kayak itu yang benar-benar lagi Tuhan selalu tanamin di aku. Nah, dan aku percaya begini, konten ini itu bukan hanya untuk orang lain. Jadi gini, kita selalu doa sama Tuhan, Tuhan pakai aku sebagai alatmu untuk mempermuliakan namamu. Biasa begitu kan. Tapi aku percaya entah kenapa, ini tuh urusannya sama aku pribadi sebenarnya. Kayak justru akunya yang mau dibenerin. Contoh, sejak aku bikin konten ini, 2 tahun, 3 tahun, aku dari yang super perhitungan, super pelit, setengah mati, sekarang aku jadi royal setengah mati. Itu juga jadi masalah sebenarnya. Aku sekarang udah nggak bisa pegang uang cash. Kalau aku pegang uang cash, aku di jalan itu bisa habis uangku. Jadi empati jadi terlalu tinggi malah. Nah sebenarnya tapi aku harus belajar financial management-nya. Maksudnya kayak kita harus berhikmat. Nah itu yang teman-temanku selalu ngomong kayak, royal boleh, apapun boleh, baik boleh, tapi harus berhikmat aja. Kayak harus dilakukan sekarang apa gimana gitu loh. Jadi tapi satu sisi bagusnya kan jadi buat aku juga jadi ada poin plusnya kan. Maksudnya itu merubah hidupku.
Nah itu maksudku kayak sebenarnya yang apapun yang kita lakukan, jangan cuma pikirin orang lain berubah karena kita, tapi kayak make sure itu juga merubah kita. Ya makanya saya waktu lagi mau konten, aku selalu ngomongin, Tuhan, hari ini tolong ketemuin aku sama orang yang tepat. Nah itu penting ternyata. Dulu aku ngasal kan, gimana aja. Ternyata pas itu kayak kita kemarin lagi, kita kasih, dispenser yang biasa kan. Kita ada konten lagi lucu-lucuannya, aku pesan GoSend, terus aku bilang, Pak ini ada dispenser, tolong anterin ke temanku ya, lagi ulang tahun. Oh, terus bla 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 bla. Aku bilang, Pak emang sekarang orang tuh seneng Pak ya kalau dikasih dispenser. Aku malu kasih temanku masa dispenser. Dia bilang, Pasti seneng lah. kenapa? Oh zaman sekarang ya kan. Iya. Pria aja udah seneng banget lah pasti orang. Jadi bakal seneng. Aku takutnya tuh orang nggak mau terima nanti. Wah berarti tuh orang udah berkat kali dia ya. Mungkin ya Pak ya. Ya udah Pak, ini sebenarnya buat Bapak. Waduh Om, Ini tapi kepake nggak nih Pak di rumah? baru punya baby. Nah, Otomatis kan sering pakai air panas buat susu. Jadi bapaknya baru punya baby ya Pak ya? Iya Om. Oh pas banget berarti Pak ya? Lagi banyak minum susu udah 6 bulan sih ya. Kita nggak ada yang tahu kan, maksudnya kayak entahkah itu mungkin di mata dunia kebetulan, tapi kalau kita pribadi kan lebih kayak, oh thanks loh, masih dikasih tahu orang yang tepat loh, jadi nggak ngasal nih barang nih nggak ngasal ke tangan orang gitu. Boleh nggak share saat-saat Andrew mengalami struggle-struggle tadi yang nggak mudah sih pastinya ya. Bagaimana di saat itu Andrew merasakan tetap ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong Andrew di dalam hal apapun yang kamu alami. Tuhan tuh bekerja kadang-kadang nggak langsung direct ke kita, tapi dia lewat orang-orang. Nah biasanya yang paling digerakkan oleh Tuhan menurut aku adalah mamaku. Jadi mamaku itu dia benar-benar orang yang paling tegar, sabar, wise, sangat-sangat wise. Maksudnya kayak dia yang benar-benar kayak, Andrew, ayo mama selalu doain kamu setiap malam. Nah menurutku itu sudah sangat bagus tuh, maksudnya kayak, oh keluargaku sangat-sangat support aku benar-benar kayak, mereka mungkin nggak bisa bantu gimana-gimana, tapi dengan mereka mendoakan aja, menurut aku ada kekuatannya di situ. Jadi kayak, ya udah, jadi aku lebih bisa berpikir positif, bagaimana caranya keluar dari masalah-masalah ini. Ayat Alkitab apa sih yang menjadi inspirasi untuk Andrew bisa kuat, juga bisa tetap memberi kepada sesama juga? Ya yang aku paling suka tuh yang Lukas 16 ayat 10. Yang itu pokoknya yang tentang setiap ada perkara kecil. Aku suka karena memang aku tuh yang aku suka sama Tuhan Yesus adalah dia itu tidak fokus pada hasil, tapi dia fokus pada proses. Ya bener dong. Nah itu kan kadang-kadang cara kita untuk kayak stay with Jesus itu adalah kamu apa sih? Kamu apa sih yang kamu lihat tentang Tuhan Yesus? Pengorbanan dia dicambuk, dia disalib apa? Ya memang iya. Tapi kan secara yang aku lihat, kalau yang relate banget sama dunia adalah Tuhan itu sangat melihat proses. So kita ya anaknya ya harus setia sama proses gitu loh. Karena aku diproses kayak roller coaster. Menurutku ya udah nggak apa-apa. I like it. Itu apa sih ungkapan terima kasih kamu kepada Tuhan Yesus yang setia sama kamu sampai sekarang? Nah ini berat nih, ini langsung direct dia berarti ke atas ya. Nggak, aku selalu ngomong gini, thank you masih memperhatikan aku. Karena kalau udah nggak diperhatiin aku sedih loh, ditinggalin loh. Maksudnya ya kan setidaknya aku tuh nggak pernah ditinggalin kayak. Terus dan aku percaya sampai detik ini itu benar-benar semua itu ternyata sudah diperhitungkan dari dulu sebenarnya. Aku thank you-nya apapun yang aku ngomong semua itu didengarkan, walaupun tidak semua dijawab, tapi aku percaya dijawabnya nanti pas aku siap. Tapi yang selalu ditaruh adalah, Andrew, gue bakal kasih lu kalau kamu sudah siap. Dah itu aja. Itu yang aku selalu dikasih tahu dan yang membuat aku jadi kayak, oke, kita ini aja, move aja gitu. Ya. Dan pesan mungkin dari Andrew untuk anak-anak remaja, anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang ingin menjadi content creator. Untuk sahabat Super Youth ya, mungkin kalau lagi menjadi content creator, yang pertama harus benerin dulu motivasinya. Terus benerin dulu, cari tahu tujuannya. Terus dan memang lagi ngelakuin satu hal, coba fokus aja. Dan kalau bisa mungkin ya, kalau emang lagi ngerjain ini nih, tutup mata deh kiri kanan udah lebih sukses itu, nggak usah diliatin, fokus aja ke perjalanan sendiri, lebih ke sering tanya Tuhan aja lah, gitu sih kalau aku ya, masih kalau aku begitu aja. Tapi untuk anak muda pasti kita semua bisa ngelakuin, yang penting back again motivasinya apa. Hai, aku Andrew, sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, nggak percaya diri sama potensi diri kalian, terus suka cemas dan khawatir akan masa depan kalian. Nah, aku juga tuh mengalami proses yang sulit dan nggak mudah.
Tapi, aku mau ajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kalian. Kalau kamu ada masalah, tuh jangan pernah dipendam sendirian ya. Karena ada program Super Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu.